Target awal proyek LRT Jabodebek rampung di kuartal pertama tahun 2019. Artinya, di periode pertama kepemimpinan Jokowi. Setelah 6 tahun lebih 3 bulan, tim Indep menyambangi stasiun Taman Mini Jakarta Timur. Rangkaian kereta parah gila. Pemprov DKI lebih bayar subsidi LRT sebesar 5,57 miliar rupiah. Ditulis oleh Syardi dari ziwar.com. Rajanya lebih bayar mungkin sangat cocok kalau disematkan ke Pemprov DKI era Anies. Dulu ada banyak kasus kelebihan bayar temuan BPK yang nilainya kalau tidak salah mencapai ratusan miliar rupiah. Yang paling besar kelebihan bayar adalah senilai 415 miliar rupiah yang dibayarkan untuk subsidi Transjakarta. Tapi saat ini Anies benar-benar sakti. Dia tetap aman di posisinya. Bahkan terkesan tidak ada yang berani mengusut banyaknya kasus kelebihan bayar. Padahal ini berpotensi jadi modus baru korupsi loh. Entah Anies yang terlalu hebat atau KPK yang terlalu penakut dan lembek. Entah KPK yang kurang garang atau Aniesnya yang terlalu cerdik untuk mencari celah untuk lolos. Dan saat ini ternyata ditemui lagi kelebihan bayar sebesar 5,57 miliar rupiah. Dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP semester 2 2021, BPK menyebutkan pemborosan yang dilakukan oleh Pemprov DKI ini berasal dari kelebihan pembayaran subsidi kepada LRT Jakarta. Terdapat kelebihan pembayaran subsidi penyelenggaraan LRT tahun 2019 dari Pemprov DKI kepada PT Jakpro dan PT LRTJ sebesar 5,57 miliar rupiah, tulis BPK dalam laporannya. Selain kelebihan pembayaran subsidi, terdapat dua pemborosan lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui pengadaan spare part LRT yang mencapai $70.000 Amerika Serikat. Rinciannya, kontrak pengadaan Light Rail Vehicle atau LRV terdapat kekurangan spare part dan tools senilai $65,22.000 Amerika Serikat. Lalu, pemborosan karena ada spare part yang disertakan dalam kontrak meskipun tidak diperlukan senilai $4,78.000 Amerika Serikat. Saya sampai detik ini sangat tidak paham bagaimana mungkin dengan banyaknya kasus lebih bayar, tapi Pemprov DKI bisa dapat opini WTP dari BPK. Jangan-jangan WTP itu cuma, sudahlah. Kalian semua pasti tahu kok apa yang saya maksud. Kalau sampai saat ini KPK masih belum bisa bergerak padahal bukti sudah bejibun, maka KPK sungguh keterlaluan. Sungguh aneh kalau kelebihan bayar bisa terjadi berulang kali tanpa ada tindakan sama sekali. Ini namanya pembiaran yang sangat terstruktur. Kalau kalian jadi karyawan yang mengelola keuangan, apa yang akan terjadi? Kalau terjadi salah bayar berkali-kali, satu kali salah, kurangi gaji. Salah berkali-kali, langsung dipecat dan diberhentikan secara tidak terhormat karena telah merugikan perusahaan. Lucunya di negeri ini, ada yang jelas-jelas merugikan negara, tapi tidak terjadi apa-apa, seolah itu praktik yang lumrah dan bisa dimengerti. Dapat WTP pula. Gubernurnya pamer penghargaan pula. Sungguh gila sekali kasus ini. Ini baru tingkat DKI saja sudah terjadi kelebihan bayar sampai ratusan miliar. Bayangkan saja kalau sampai Anies jadi presiden dan memimpin satu negara ini. Bisa kalian hitung berapa total kelebihan bayar yang bisa terjadi? Ini adalah bentuk dari kelalaian dalam mengelola keuangan. Ini juga bentuk dari ketidakbecusan TGUPP yang tidak mampu melihat kebocoran ini. Atau bisa jadi ini adalah modus baru untuk menyelewengkan anggaran. Semua pendukung Anies bangga kalau Formula E sukses besar. Mereka bangga karena sirkuitnya dibangun dengan rekor tercepat. Semua pendukungnya bangga JIS dibangun dengan megah dan jadi salah satu stadion tercanggih dan terbaik di dunia. Ini adalah prestasi semu dan tidak menyentuh banyak warga. Hanya sebagian kecil kalangan yang terpuaskan. Dan pendukungnya anggap itu adalah prestasi luar biasa yang setara dengan nilai jual untuk menjadi calon presiden. Pret. Tapi buat apa? Untuk apa kalau anggaran diboros-boroskan sampai segila itu? Untuk apa gunanya itu semua kalau uang rakyat dimain-mainkan hingga terjadi kelebihan bayar? Untuk apa kalau tidak mampu menjaga uang rakyat? Buat apa kalau tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan rakyat untuk mengelola anggaran dengan baik? Masalah yang terjadi sewaktu Anies jadi menteri ternyata masih belum bisa dijadikan pelajaran.
Jadi menteri bermasalah, jadi gubernur juga bermasalah. Jadi presiden, kacau deh negara ini dieksploitasi habis-habisan. DKI Jakarta hanyalah secuil dari wilayah Republik Indonesia secara keseluruhan. Kalau DKI saja hancur begini, menurut kalian masalah seperti apa yang akan Anies berikan kepada kita semua? Bagaimana menurut Anda? Jumlah foto memperlihatkan sekelompok orang berbaju serba putih dan membawa bendera putih besar dengan tulisan FPI berwarna hijau. Foto-foto ini pun turut dibagikan politikus PSI Muhammad Guntur Romli dan pegiat media sosial. Terkait undangan yang disebar, itu adalah palsu tanpa dibubuhkan tanda tangan maupun stempel dengan mengatasnamakan M. Fahril sebagai koordinator aksi. Kisah lucu masa yang ditipu dan dibayar Rp150.000 untuk aksi dukung Anies, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Jadi kemarin ada sejumlah orang turun ke jalan dan melakukan aksi dukungan untuk Anies untuk maju di Pilpres 2024. Mereka menamakan diri sebagai FPI Reborn. Mereka sempat membuat heboh publik karena aksi ini dilakukan seolah mendadak tanpa ada yang menduga. Mereka menggeruduk kantor Balai Kota DKI untuk memberikan dukungan kepada Anies. Tidak hanya itu, massa yang mengenakan pakaian serba putih juga turut membawa sejumlah poster bergambar Habib Rizik. Bahkan kabarnya ada tulisan HTI. Tapi FPI menepis dan membantah. Lalu belakangan beredar kabar massa FPI palsu tersebut merupakan massa bayaran. Arahnya sudah bisa ditebak, yaitu untuk menciptakan narasi bahwa Anies mau dijatuhkan citra politiknya. Tapi menurut saya percuma sih, jejak digital mengenai kedekatan Anies dan kelompok FPI sudah cukup banyak. Habib Rizik baru balik dari Arab Saudi. Anies segera mendatangi kediamannya untuk bertemu. Mau gimana pun publik sudah telanjur percaya kalau Anies memang dekat dan didukung FPI dan kelompok sejenisnya. Baru-baru ini ada pengakuan salah satu peserta aksi dalam sebuah video. Video tersebut dibagikan oleh seorang netizen yang menyinggung sosok bernama Edi yang disebut mengatur aksi FPI palsu itu. Hayo, siapa Bapak Edi yang mengatur aksi FPI palsu dan membayar Rp150.000 per orang? Cuitnya, atas nama Al-Fatir meminta maaf kepada Front Persaudaraan Islam. Malam ini saya mengatakan kronologis yang sesungguhnya, ujar pria itu. Awalnya dia dihubungi oleh seorang bernama Edi untuk hadir baca doa di Monas. Dia akhirnya mengajak jemaah dan santrinya ikut ke Monas. Setibanya di Monas, dia kaget saat melihat bendera FPI dibagi-bagikan dari mobil komando, sedangkan tidak ada tokoh besar FPI di lokasi. Dia mengaku merasa ditipu, dibohongi, atau diperalat oleh orang bernama Edi tersebut. Selesai acara tersebut, maka para jemaah selesai jam 11.30, maka kami pulang. Maka Bapak Edi mengasihkan uang tiap-tiap jemaah, tiap orang dikasih Rp150.000. Maka kami merasa dibohongi oleh orang itu, katanya. Ini sungguh menggelikan.